mungkin bisa kita highlight lagi beberapa hal. Yang pertama adalah misalnya mari memiliki amalan-amalan yang kita anggap unggulan lah buat kita ya. Atau sebagian juga membiasakan amal pribadinya, amal private-nya, amal rahasianya lah. Jadi kita mungkin juga punya amal-amal yang mungkin kita yang memang kita lakukan ya private ya buat diri kita sendiri ya, yang mungkin gak banyak orang yang tahu tentang amal kita. Itu kita jaga ya, kita buat konsisten ya. Dan ini penting ya, karena amal unggulan itu sekaligus akan menjaga kita agar setidaknya ada satu amal yang tidak boleh luntur gitu, harus kita jaga gitu. Nah kemudian yazid wa yanqus ini kan turun naik, iman kita berfluktuasi. Apa kiatnya? Kalau mengacu pada Rasulullah SAW ya, ketika mengungkap hadis ini, al iman yazid wa yanqus. Rasulullah SAW mengajari kita, fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Maka perbaharuilah iman kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Memperbanyak membaca kalimat tahlil. Di tahlil itu dianjurkan ya. Perbanyak tahlil ya. Banyak ucapan-ucapan tahlil ya. Kita perbanyak dalam berbagai kesempatan ya. Karena itu yang akan menjaga kita dari fluktuasi iman tadi ya. Itu yang pertama. Jadi dengan perbanyak tahlil tadi, kalimat tauhid ya, dan berbagai kesempatan ya. Apalagi dalam di waktu-waktu tertentu pada salat dan sebagainya juga bisa kita lazimkan. Kemudian yang ketiga, di samping punya amal unggulan atau amal private kita, amal rahasia kita, amal pribadi kita, kemudian juga dengan kalimat tauhid, memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah ya, sebagai zikir gacuan kita, di samping zikir yang lainnya juga. Maka yang ketiga, memastikan agar kalaupun kita mengalami fluktuasi, ini kan grafiknya begini kurang lebih ya, maka kalaupun dia naik turun kalau bisa rata-rata naik gitu, jadi begini kurang lebih. Kalau di rata-rata kan naik grafiknya ya. Turun sedikit naikin banyak, turun sedikit naikin banyak gitu. Jadi kalau rata-ratanya naik gitu, jangan seperti ini. Nah ini naik turun betul-betul stagnan gitu ya. Maka kita boleh mengalami penurunan sedikit, segera imbali dengan peningkatan amal yang lain. Ya. Nah inilah sebabnya Rasulullah SAW juga mengajari kita wa'at bisayyatal hasanah tamuha. Ya. Maka ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Ya. Ini kunci tadi itu, sehingga begitu turun sedikit segera dibalas dengan amal baik yang lebih banyak lagi. Sehingga grafiknya rata-rata naik gitu, tidak stagnan begini gitu. Nah ini 3 hal yang barangkali kita biasakan ya. Dengan cara itu kita punya amal unggulan, amal gacuannya, amal pribadi kita ya, yang mungkin gak banyak orang yang tahu gitu ya, yang juga perlu. Kemudian termasuk juga zikirnya juga sama, zikir unggulan kita silakan ya. Para sahabat kita temukan punya doa dan zikir masing-masing yang bahkan yang lain juga nggak tahu, tapi begitu Rasul tahu itu dipuji ya. Jadi silakan punya doa-doa yang khusus yang kita lazimkan, yang kita dalamkan, juga amal yang khusus yang kita lakukan gitu. Sehingga ini menjadi insya Allah menjadi bagian dari penyelamat kita, agar Allah selamatkan kita dari kondisi yang menyimpang, tidak lagi istiqomah. Kemudian tadi adalah dengan tahlil, dengan membaca kalimat tauhid, ya itu adalah kunci sekali untuk semuanya gitu kan. Kemudian pastikan menurutnya tidak anjlok ya. Tapi ya segera ikuti dengan perbuatan yang baik berikutnya. Atau bila perlu kalau bahasa para dalam kalimat dalam konteks tazkiyah tasawuf itu biasanya kita mu'atabah, menghukum diri kita dengan berbuat baik lagi gitu. Jadi kalau ada satu keburukan kita lakukan, segera hukum diri kita dengan perbuatan baik. Ya. Maksudnya bukan hukum dengan fisik ya, tapi hukum diri kita dengan memaksa berbuat baik yang lain gitu. Sehingga ada ikutannya yang lebih besar, yang mudah-mudahan itu bisa menutupi atau mengalahkan amal yang buruk yang kita lakukan. Wa'at bisayyatal hasanah tamuha. Semoga itu bisa menghapus keburukan yang kita lakukan dengan amal baik berikutnya. Terutama amal baik yang harapannya lebih besar ganjarannya dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya gitu. Nah itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan. Dan kemudian yang terakhir, yang kelimanya barangkali adalah jangan lupa tadi doa ya doa tadi silakan di samping juga kalimat-kalimat tauhid, kalimat zikir yang lain, tasbih dan sebagainya,
kita juga bisa. Dan doa tadi, doa misalnya tadi adalah Rabbana la tuzigh qulubana, atau juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulub ala dinik ya. Atau juga Allahumma arzuqna bi husnil khatimah dan sebagainya, juga banyak doa-doa yang bisa kita lazimkan. Ya, silakan itu dibaca pada waktu tertentu. Mungkin kita punya waktu gacuan kita yang bisa kita biasakan ya. Termasuk juga doa seperti itu bisa kita lazimkan misalnya pada waktu sujud kita ya, sujud terakhir misalnya. Ya, saya juga dulu diajari oleh guru-guru saya misalnya salah satu doa yang terbanyak silakan dimanfaatkan pada sujud terakhir kita di rakaat terakhir ya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu wasilah kita untuk terus berada dalam istiqomah. Wallahu a'lam bishawab.